Halo Sobat Curhat, selamat datang di podcast Asap Curhat, tempat dimana kita bahas hal-hal yang sering dianggap sepele tapi ternyata bisa berdampak besar loh. Nah, hari ini kita akan bahas tentang hal yang sering banget terjadi di jalan. Yap, merokok sambil berkendara. Mungkin hal ini bisa dianggap keren gitu ya bagi beberapa orang. Kelihatannya sih santai ya, tangan kiri sambil pegang setir dan tangan kanan sambil ngerokok. Tapi kalian tahu gak sih, ini tuh memiliki dampak atau resiko yang besar loh. Mulai dari gangguan fokus, kemudian bahkan bisa sampai risiko kecelakaan di jalan. Jadi hari ini kita bakal kupas tuntas di podcast pada hari ini. Dan hari ini gue gak sendirian. Tentu aja ada dua teman gue yang udah hadir di podcast hari ini. Itu ada Adria Lastriani. Hai. Dan juga ada Winda. Hai. Hai Winda, gimana Win? Kabarnya Win? Luar biasa. Kalau boleh tahu kesibukannya Winda apa sih sekarang ini? Kalau sekarang ini sih aku lagi sibuk kuliah sambil kerja. Wow, kuliah sambil kerja. Yes. Pasti tentunya harus bisa manage waktu ya. Betul untuk banget. kerja dan juga untuk kerjaan tugas kuliah teman-teman. Itu betul banget. Tapi sejauh ini aman lah ya. So far masih aman. Pasti aman. Oke, nah kalau Drea sendiri gimana nih kabarnya Dre? Luar biasa, baik. Luar biasa. Kalau Dre kesibukannya apa sih Dre? Sama kayak Winda, kerja sama kuliah juga. Kerja sambil kuliah. Oh, satu kampus? Iya. Oh, satu kampus. Wah, ternyata ada teman kita yang satu kampus hadir di podcast hari ini. Nah, Winda dan Adria, thank you banget nih udah datang di podcast Asam Curhat hari ini. Nah, hari ini itu kita akan bahas sebenarnya tentang bahaya merokok sambil berkendara. Jadi kita mau sama-sama kupas tuntas nih. Nah, pertama kita mau tanya dulu ya teman-teman ke Winda ya. Halo Winda. Oh iya Win, kita mau bahas nih tentang bahaya merokok sebenarnya. Nah, pertama, menurut Winda tahu nggak sih kayak asal muasal merokok tuh dari mana sih Win? Nah, asal muasal rokok itu pertama kali dari Amerika Serikat ke tengah. Dan setelah itu nyebar nih ke Eropa oleh penjelajah. Dan in the end jadi mengglobal seluruh dunia. Jadi orang udah terkenal banget sama rokok. Dan in the end ya sekarang dampaknya itu kesehatan dan ekonomi itu sangat-sangat kena banget. Itu sih. Oh iya. Dan itu berarti asal muasalnya ya Win ya? Yes. Nah, kalau menurut Winda sendiri, kapan sih pertama kali industri rokok modern itu tuh muncul dan gara-gara siapa sih Win? Nah, pertama kali itu di abad 19 di Amerika Serikat. Ditemuin sama James Buchanan Duke. Dia adalah orang yang memperkenalkan mesin pembuat produk rokok ini. Dan bahkan dia yang nyebarin strategi pemasarannya. Dan in the end produk rokok tuh sekarang menjadi produk yang massal banget. Iya benar banget ya. Jadi karena James ya tadi asal muasalnya ya. Jadi merokok tuh udah jadi mendunia ya secara global ya. Bahkan sampai sekarang benar-benar banyak banget yang ya konsumsi rokok. Walaupun ya mungkin tujuannya mereka beda-beda ya. Kita juga kurang tahu. Nah, Win, mungkin persepsi zaman dulu sama yang sekarang itu kan beda ya soal merokok. Kalau misalnya menurut Winda nih, dibandingkan dulu sama yang sekarang, kenapa sih persepsi orang tuh soal rokok itu bisa berubah drastis, Win? Nah, sekarang tuh bagusnya tuh karena banyak banget bukti ilmiah ya, kayak bahayanya anti rokok, terus banyak peraturan juga. Kalau kita lihat di tempat-tempat makan sekarang banyak banget ada kayak palang anti rokok, nggak boleh merokok di tempat ini misalkan. Terus juga ada kampanye juga anti rokok. Dan in the end karena banyak sesuatu yang pemberitahuan soal rokok dan itu mengubah pola pikir orang sekarang. Jadi rokok tuh bahaya ya ternyata gitu. Itu teman-teman, jadi ngerokok tuh bahaya. Nah, jadi thank you banget Win. Nah, jadi teman-teman kita tahu bahwa secara kesimpulan tadi asal muasal si rokok itu adalah dari Amerika. Betul. Dan itu pencetusnya adalah James Buchanan Duke ya. Nah, akhirnya kita tahu lah dari beliau, akhirnya rokok itu mendunia. Nah, tapi nggak cuma itu aja. Kita mau bahas lebih tuntas lagi. Nah, sekarang kita ke Adria Lastriani. Halo Drea. Halo. Dre, tadi kan kita udah tahu nih informasi dari Winda soal asal-usul rokok tuh dari mana, kemudian siapa sih yang jadi pencetusnya.
Nah sekarang kita mau kupas tuntas lagi. Menurut Adrea, kenapa sih rokok itu memiliki efek yang sangat berbahaya dan juga kenapa bisa bikin efek candu bagi penggunanya, Dre? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita dengar kata rokok, pasti kita berasumsi negatif gitu kan ya. Aduh rokok nih, kayak gini gitu. Padahal nyatanya sih pada zaman dulu gitu ya, 8.000 tahun yang lalu, abad keberapa Win? 19 gitu kan. Bahwa rokok itu tuh dipakai sama orang Amerika tuh untuk upacara adat mereka gitu, atau dipakai dengan leluhur-leluhur mereka untuk keagamaan gitu kan. Tapi karena sekarang dikonsumsi massal, ini yang berbahayanya. Kenapa? Karena dalam rokok itu ada zat adiktif teman-teman di dalamnya. Jadi zat itu ada zat nikotin, tar sama karbon monoksida. Dan di sini yang paling berbahaya seperti teman-teman ketahui kan itu banyak banget nikotin gitu kan. Nikotin itu kenapa sih sebahaya itu? Karena nikotin itu bisa menyebabkan efek samping jangka panjang untuk para pengguna. Karena itu nggak cuma ngerusak buat paru-paru, tapi bisa komplikasi ke organ dalam lainnya. Kayak gitu sih, Oli. Nah ini informasi yang menurut aku menarik juga ya. Dan aku juga baru tahu nih, Dre, ternyata tuh zaman dulu tuh rokok dipakai buat upacara ya atau tradisi gitu ya. Betul. Nah karena sekarang udah modern, jadi memang ya sudah mendunia ya. Jadi lifestyle. Iya, jadi lifestyle, benar banget. Nah, Dre, Apa tuh? nah kalau sekarang kan kita sebenarnya mau bahas nih tentang bahaya merokok tuh sambil berkendara. Menurut Drea, apa sih dampak negatif merokok itu sambil berkendara, Dre? Perlu teman-teman ketahui saat orang merokok itu memberikan efek samping pada penggunanya itu berupa efek tenang. Jadi orang yang ngerokok gitu, contoh aku ngerokok walaupun aku nggak ngerokok ya gitu. Contoh aku ngerokok nih, itu efek itu bisa chill gitu, bisa kayak lepas, tenang, bebas kayak lagu. Dan paling bahayanya kalau misal rokoknya itu digunakan saat kita di rumah, itu nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya kita nggak moving around yang bertemu dengan banyak orang, nggak apa-apa, nggak merugikan juga. Tapi kalau misalnya kita di kendara, kita kan ketemu banyak orang gitu yang punya kesibukan, nggak cuma kita, tapi ada orang juga nih kesibukan di ruang lingkup sekitar kita. Dan hal ini pada saat kita berkendara terus kita ngerokok, bisa kebayang nggak sih gitu? Sebenarnya kan kendara kita harus fokus kan teman-teman, harus fokus matanya, tangannya, remnya, kakinya, semuanya, jangan sampai kita kecelakaan gitu kan. Bahkan kita saat berkendara pun jadi saat berkendara tanpa ngerokok pun itu bisa menyebabkan kecelakaan gitu kan. Bisa crash dengan kendaraan lain, motor, mobil, truk dan lain-lain gitu. Apalagi kalau misalnya kita sambil ngerokok gitu, ibaratnya kayak sama kita ngendara sambil makan, minum, atau main handphone, sama bahaya itu kayak gitu. Jadi saran banget sih dari aku, jangan ngerokok. Me time itu bisa nanti, bisa sebelum berangkat atau sesudah berangkat, jangan sambil mengendara. Karena yang rugi satu bukan si pengguna aja, tapi untuk pengendara lain. Saat kita ngerokok gitu kan, kita ngisep gitu kan, kayak asapnya itu ke pengendara lain. Dan sebagai bukti contoh nyata, aku kena dengan asap rokok dari si pengguna rokok itu sendiri. Jadi saat dia ngerokok, dia di samping aku teman-teman, asapnya itu tuh kena mata aku, dan puntungnya itu tuh kan ada serpian abu-abu gitu ya. Dan itu kena sepatu aku. Dan situ aku langsung kayak kesel banget, karena asap itu aku baru tuh bisa menyebabkan mata tuh perih banget. Perihnya tuh kayak kalian kena parfum tapi lebih lagi, dan itu lama banget, 5-10 menitan. Akhirnya aku nggak bisa ngejalanin motor aku karena aku harus nepi, tenangin mata aku baru bisa gitu. Dan pada saat itu next kan harinya, saat aku bertemu dengan pengendara motor sambil mereka merokok, aku nggak segan-segan untuk memberikan ibaratnya peringatan kecil lah ke mereka bahwa lumayan bahaya juga kalau misalnya mereka melakukan hal yang sama sih, kayak gitu. Iya, benar banget sih. Tapi nah itu teman-teman, jadi hindari banget kalian buat merokok sambil berkendara, karena mungkin kalian merasa itu kenikmatannya buat diri kalian sendiri, tapi kalian nggak sadar bahwa kalian itu tuh memberikan dampak efek yang berbahaya buat pengguna jalan yang lainnya. Dan aku juga pernah nih ngalamin hal yang sama kayak Adrea. Jadi tuh aku dapat Grab, dan dia tuh sambil ngerokok. Oh my god. Iya, aku sempat tegur sebentar kan, tapi ternyata itu masih dilanjutin. Oh my god. Dan akhirnya aku ngerasain bahwa abu rokoknya itu terpercik lah ke kaki aku, dan itu cukup perih ya rasanya ya teman-teman. Panas gitu. Nah jadi sebegitu bahayanya teman-teman asap rokok atau efek rokok kalian tuh sambil berkendara. Jadi buat kalian ya, kalau misalnya kalian merokok, berhentilah dulu di tempat yang memang jauh dari pengguna jalan yang lainnya. Betul banget. Gitu.
Halo Winda. Hai Pel. Halo. Wih, thank you banget Pel Iya. udah datang nih di podcast kita hari ini nih Pel. Ya, makasih juga Olive udah diundang di podcastnya. Iya. Siap. Nah, Pel, jadi kita ngundang ke sini. Iya. Kita pengen bahas nih tadi kan sama Winda dan Adria, kita kan udah bahas juga nih soal bahaya tentang rokok ya. Betul. Oh iya, tapi sebelumnya kita nanya dulu dong kabarnya guys. Ya. Beres, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Liv. Alhamdulillah. Kesibukannya apa sih Pel, kalau boleh tahu Pel? Sementara ini kerja sambil kuliah, sama seperti halnya kayak kalian semua kerja sambil Wah, kuliah. sama ya. betul. Satu kampus juga? Satu kampus juga. Oh. Plot twist. Plot twist ya guys. Nah, Pel, tadi kan kita langsung masuk aja ya ke Ya, topik boleh. berikutnya Ya. ya. Nah, kita kan udah bahas soal info lebih jelasnya nih, asal-usul dari ngerokok sama efek samping dari bahaya ngerokok. Ya. Nah, kita kan juga tahu nih bahwa dari kisahnya Felix nih adalah dulu seorang perokok aktif guys. Tapi Ya, betul. akhirnya dia memutuskan untuk berhenti ngerokok. Nah, itu adalah satu hal yang keren banget ya. Teman-teman dong. Boleh tahu nggak sih Fel dulu cerita awalnya dulu ngerokok tuh kayak gimana sih? Jadi saya tuh pertama kali ngerokok tuh di usia kalau nggak salah waktu itu 13-14 tahun, jadi Wow, SMP. muda Nah, sekali ya. ya betul, dari SMP itu ngerokok sampai tahun pas masuk kuliah tuh sekitar tahun 2022. Jadi ngerokok tuh kurang lebih dari tahun 2014 sampai tahun 2022. Oh, itu berapa tahun tuh? Berapa tahun tuh ya guys? Itu sendiri teman-teman. Jadi Iya, jadi itu Lama ya intinya ya. sekitar terhitung dari 2018 ke 2000 dari 2014 ke 2022 itu berarti sekitar 10 tahun. Jadi saya ngerokok itu aktif dari 2018 ke 2022 2014 ke 2022 itu kurang lebih selama 10 tahun. Wah, Seperti itu. itu cukup lama juga ya. Ya, betul. Fel, masih ingat nggak sih Fel? Brand rokok yang pertama kali dipakai itu apa? Gudang garam filter. Oh, Itu gudang. ya betul. Jadi rokok gudang garam filter tuh memang dia tuh peminatnya banyak, dan rokok itu juga memang dia di warung itu bisa diketeng. Jadi tanpa harus kita beli sebungkus kita udah bisa pakai tuh rokok kayak gitu. Karena dia bisa diketeng di 1, 2 atau 3. Nah, beli keteng tuh maksudnya satuan gitu Ya betul, satuan nggak harus satu. Eceran lah ya. Ya betul. kayak Bisa sekali gitu. dijual di warung Ya warung. betul sekali. Nah, lu kan akhirnya memutuskan nih sekarang untuk berhenti ngerokok. Tapi pada saat lu selama kurang lebih 10 tahun ya, efek apa yang dirasain selama lu ngerokok? Sebetulnya rokok tuh ya yang pertama sih pasti bikin tenang ya. Kayak gitu. Yang pertama sih bikin tenang, karena memang di rokok tuh ada zat adiktif yang memang zat itu bisa membuat otak kita jadi lebih tenang. Nah, tapi kan di satu sisi juga ada pengaruh buruknya seperti itu. Oke. Tapi ini kan efek samping kan berarti kan lu ngerasa tenang gitu ya. Ya betul. Tapi ada nggak sih di suatu momen lu ngerasain kayak akhirnya tuh merasakan diri lu atau tubuh lu tuh kayak mungkin efek kayak sakit atau apa gitu karena ngerokok? Iya. Nah, Kayak gimana sih? Ya, jadi pas waktu itu gue masih ngerokok tuh memang gue jadi sering sakit. Kayak pokoknya gampang banget ngedrop lah kayak gitu. Jadi dalam setahun tuh mungkin bisa 4 sampai 6 kali ngedrop kayak gitu. Kayak gitu sih. Mungkin memang efek dari rokoknya sendiri ya kayak gitu. Iya. Nah, itu berarti efek sampingnya itu lu ngerasain ketika udah berjalan berapa tahun tuh, Pel? Itu pokoknya sekitar 3 bulan semenjak kena rokok tuh mulai tuh muncul efek sampingnya. 3 bulan? juga Ya ya? betul, 3 bulan Wow. kayak gitu. Jadi ya efek sampingnya tuh ya kita jadi gampang sakit sih, karena memang itu menyerang imun setahu saya dari rokok itu. Iya, benar banget ya. Boleh tau nggak sih Pel, dulu tuh sehari tuh kalau ngerokok berapa banyak sih atau berapa kali? Sehari tuh bisa sampai 1 bungkus. Wow, wah, Gila. tuh. Ya betul, sehari bisa sampai 1 bungkus. Itu sih berapa ya? Kurang lebih 12 Ya ada yang 12, ada yang Oh. 16, tergantung jenis rokoknya. Kayak Oh, gitu. baik. Jadi abis makan ngerokok ya Betul, biasanya habis ya. makan tuh pasti ngerokok Terus nggak minumnya mungkin nggak. kopi ya, Betul, betul banget itu betul Nah, tapi banget. kan akhirnya lu ngerasain tuh selama 3 bulan sempat sakit-sakit kan. Kenapa akhirnya lu memilih untuk meneruskan itu? Kenapa nggak langsung stop? Nah, jadi maksudnya berhenti merokok ya? Iya. Ya, jadi alasan gue sendiri berhenti ngerokok memang di satu sisi tuh rokok lebih banyak efek negatifnya dibandingkan efek positifnya. Nah, efek negatif yang pertama ya pasti kita tahu kan kesehatan. Kesehatan itu sangat berpengaruh. Jadi rokok itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan diri kita. Nah, itu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua adalah di satu sisi rokok itu kan harganya lumayan ya. Apalagi setiap tahun itu cukai atau Meningkat. pajaknya itu naik kan. Jadi ya di satu sisi juga ngerokok tuh bikin boros juga. Kayak gitu. Dan yang ketiga adalah kalau misal kita ngerokok tuh yang sakit tuh bukan cuma kita doang.
tapi lingkungan kita juga bisa merasakan seperti itu. Jadi karena faktor-faktor tersebut, dan gue rasa juga tubuh gue udah mulai berantakan nih karena sering rokok, jadi akhirnya mulai mencoba untuk memutuskan berhenti merokok, dan alhamdulillah sampai sekarang berhenti total seperti itu. Itu sebulan habis berapa untuk merokok biasanya? Ya kalau misal sehari dikali 20.000, 20 dikali 30 hari berarti sekitar 600.000 per Wow. bulan. Kayak gitu. Besar banget. Buat rokok doang. Buat rokok doang. Wow. Belum ngopinya kan? Iya. Pelengkapnya ya. Ya betul. Oke, berarti artinya tuh Felix tuh sadar ya, maksudnya akan bahaya ngerokok itu sebenarnya buat orang lain juga gitu. Ya, Si betul, Rokok betul. pasif lah ya Betul, istilahnya rokok pasif, ya. betul. Fel, Ya. ini kan udah bicara nih soal bahaya dari atau efek samping yang pernah lo rasain kan saat merokok. Ya. Nah tapi apa namanya? Lu pernah nggak sih ngerasain kayak istilahnya tuh sakau? Karena kan gue pernah denger nih istilah sakau atau kayak bener-bener aduh orang nih bener-bener abis makan atau Yeah, apa harus yeah. bener ngerokok. Kalau nggak ngerokok dia tuh ngerasa kayak pusing atau apa Yeah. gitu. Pernah nggak ngerasain itu? Nah, jadi kalau misal memang rokok itu kan dia ngandung zat adiktif yang bikin kecanduan. Jadi ketika kita berhenti merokok itu pasti awal-awal ada aja sakaunya. Sakaunya lebih ke arah gelisah sebetulnya. Kayak gitu, gelisah. Nah, itu di minggu-minggu awal biasa kayak gitu sampai 1 bulan pertama.